Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, offering D18. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai ilmu, bagaimana kita bisa membangun peradaban dengan ilmu berdasarkan apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Membahas tentang ilmu ya, ilmu dan peranannya dalam sebuah peradaban. Ilmu itu berasal dari mmm, dari kata alima yang terdiri dari 3 huruf. Ada 3 huruf, yang pertama ain, yang menurut ulama klasik artinya iliyun, yang artinya mulia. Lalu ada huruf lam, yang artinya itu latif, lembut. Lalu yang ketiga ada huruf mim, yang artinya melaun atau menguasai. Jadi, orang berilmu itu jika diartikan secara harfiah, yang pertama, iliyun memiliki derajat yang tinggi, yang kedua, latifun, yaitu bijaksana, dan yang ketiga, malaun, yaitu bisa menguasai. Oleh karena itu, para ulama terdahulu adalah orang yang berilmu, sehingga derajatnya diangkat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama terdahulu dalam mengawali karirnya dalam ilmu pengetahuan, memulainya dari ilmu agama, seperti bidang hadis, tafsir, fikih, bahkan linguistik. Para ulama terdahulu mendalaminya dengan mendalami Al-Quran terlebih dahulu. Mereka belajar cara membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran. Di dalam ilmu pengetahuan, sebenarnya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu biasa, ilmu seperti matematika, IPA, dan lain-lain. Karena sejatinya ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, ilmu agama dan ilmu umum itu sama. Yang membedakan adalah niatnya. Disitulah pentingnya niat. Innamal amalu binniyat. Betapa pentingnya ilmu sampai di dalam Al-Quran itu ada berbagai redaksi yang menyebutkan tentang ilmu. Betapa pentingnya ilmu itu. Ada sekitar 854 redaksi di dalam Al-Quran yang mengacu pada ilmu. Ada kata ilmu, ya'lamu, aliman, dan lain-lain. Ini semua dengan berbagai bentuknya menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu itu. Kita semua menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Saking pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, ilmu itu akan membentuk sebuah peradaban, baik di kota, di desa, atau dalam sebuah negara. Kalau dijadikan dasar dalam membangun sebuah peradaban, pasti peradaban tersebut akan berkembang dengan sangat baik. Eksistensi sebuah komunitas, bangsa, dan masyarakat akan terus berkembang jika dasarnya ilmu. Oleh karena itu, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah belajar dengan baik, menata niatnya dengan baik, harus mencari guru yang baik. Mencari guru itu memang tidak mudah di zaman modern ini. Banyak orang yang mencari ilmu justru tersesat karena gurunya tidak benar atau menyesatkan. Disitulah pentingnya guru. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam sebuah kitab mengutip ungkapan ulama. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikan dan lihatlah dari mana ilmu itu kalian peroleh. Itulah pentingnya guru. Kalau misalnya seorang guru basic agamanya bagus, pasti ilmu yang disampaikan juga bagus. Mari kita belajar dengan baik dan benar, menata hati dengan benar, dan juga mencari guru yang baik agar tidak tersesat. Karena gurulah yang akan menuntut kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu karena Allah diibaratkan sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kalaupun dia meninggal dunia, akan dianggap meninggal di jalan Allah. Imam Nawawi dalam sebuah kitab menerangkan dengan jelas. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW.
Orang yang memuliakan orang lain itu sama dengan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku, maksudnya itu Rasulullah, sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan Allah itu, tempatnya itu ada di surga. Nah, dari begitu pentingnya ilmu tersebut, kita semua sadar bahwa kita semua punya kewajiban menuntut ilmu. Bahkan kalau bisa menuntut ilmu itu tidak hanya di negeri ini, dan kalau bisa menuntut di negeri lain. Salah satu ulama juga menyebutkan, ada ungkapan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Banyak ulama terdahulu yang ahli di berbagai bidangnya itu um, mempelajari ilmu mulai dari Al-Quran dari kecil, lalu ketika mereka beranjak remaja dan dewasa, mereka berpetualang untuk mencari ilmu. Mereka tidak hanya berdiam di tempat kelahiran mereka. Nah, kalau misalnya kita sudah hafal Al-Quran dan basic kita sudah kuat berdasarkan Al-Quran, maka ilmu yang lain itu akan mudah didapat. Nah, apa sih tugasnya guru itu? Guru itulah yang akan menuntun kita. Walaupun ilmu yang kita miliki berkualitas, kalau tidak ada tuntunan guru, itu akan sangat berbahaya. Maka dari itu, ada satu ungkapan, bahwa bimbingan seorang guru itu akan membantu kita, karena guru tahu kekurangan dari cara belajar kita dan lain-lain. Guru ini yang akan menunjukkan kesalahan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan baik dan juga mencari guru yang benar. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini membantu dan menjadikan kita semua semakin semangat untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga nanti jadinya ilmu yang kita pelajari itu sesuai dengan hakikat ilmu tersendiri, yang ada 3 tadi sudah saya sebutkan. Ain mulia, latif bijaksana, dan melakon menguasai alam semesta. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini adalah sharing mengenai apa yang telah saya pelajari, apa yang telah saya tangkap dari materi guru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.